Bismillahirrahmanirrahim. 12 Februari 2024. Kita berada di ruas jalan Gele Salati. Ini keadaan jalan Gele Salati ketika selesai turun hujan atau seusai turunnya hujan. Kita bisa lihat tanahnya masih berair. Tanjakan ini hampir seluruh kendaraan tidak bisa mendaki di jalan ini ketika dia masih basah, ketika dalam kondisi basah. Ini adalah jembatan di depan kita ini. Di sebelahnya adalah jalan rabat beton yang dikerjakan sudah lebih 1 tahun tapi tidak selesai dan kemungkinan mangkrak. Di atas jembatan ada genangan air. Air yang mengalir dari jalan ini. Jadi air itu bercampur lumpur. Seperti ini. Inilah pekerjaan sebuah partai politik yang membangun kepemimpinan partai bersifat dinasti. Kemudian mereka inilah yang kemudian menguasai pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi sebuah komunitas partai politik dan dari satu keluarga, satu famili, satu marga menguasai pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu sudah berjalan sekitar 18 tahun lamanya, atau mungkin sudah sekitar 19 tahun lamanya. Tapi untuk jalan dari desa Gele ke desa Salati yang cuma 1 atau 2 kilometer tidak mampu diselesaikan dalam kurun waktu 18 tahun lamanya itu. Besok adalah pemilihan legislatif. Moga-moga masyarakat Taliabu bisa berubah dan tidak terpancing dengan uang, tidak terpancing dengan iming-iming, tidak terpancing dengan segala hal yang sifatnya sementara. Karena peduli terhadap pembangunan jalan di negeri ini itu adalah hal yang paling penting untuk perkembangan ekonomi masyarakat dan juga memudahkan aktivitas masyarakat, memudahkan kegiatan masyarakat dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Masyarakat di Pulau Taliabu adalah masyarakat yang sifatnya tradisional, sifatnya memiliki budaya kumpul, budaya silaturahim, setiap hari duka, setiap perkawinan, sunatan, selamatan, akikah, dan lain sebagainya, itu mereka berkumpul. Nah, mobilisasi massa yang begitu besar itu membutuhkan akses jalan yang baik, akses jalan yang bagus, yang layak dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Artinya harus diaspal dengan cara yang baik, dengan tahapan pekerjaan yang benar, tidak dibiarkan berlumpur seperti ini. Ini adalah puncak dari sebuah bukit pada ruas jalan Gele Salati. Tepat di bawah tower Telkomsel. Lihat kondisinya seperti ini. Ya. Jadi kendaraan jenis apapun sulit melintas di jalan yang modelnya seperti ini. Ini 2 desa yang merupakan pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dari tempat ini ke pusat ibu kota cuma sekitar 25 km. Saya ulangi, dari tempat ini ke pusat ibu kota sekitar 25 atau 26 km. Sudah 18 tahun pemerintahan ini dikuasai oleh satu keluarga, satu partai politik, tapi untuk ruas jalan Gele Salati dibiarkan seperti ini. Moga-moga masyarakat Taliabu bisa punya kesadaran baru untuk memilih partai lain dari keluarga yang tidak terikat dengan keluarga atau tidak terkait dengan keluarga penguasa di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita lihat ini jalannya. Ini turun di bukit itu langsung masuk di desa Gele atau desa pemekarannya namanya Desa Onemai. Di depan kita ini ada rumah yang atapnya berwarna biru.
Nah, di balik rumah itu sudah perumahan padat Desa Onemai, pemekaran dari Desa Gele. Ya, hari ini dari semalam cuaca hujan-hujan gerimis, dan tadi malam memang hujan deras sehingga tanahnya benar-benar gembur. Nah, ini penurunan di bawah ada jembatan sungai Desa Onemai. Nah, kemudian masuk di jalan induk Desa Onemai. Ini jalan antar kecamatan. Nah, ini ada simpang 3 juga ini. Ini sebenarnya jalan logging yang lama, tembus ke jalan induk di Desa Onemai Gele itu, tiang listrik mengarah ke sana. Karena jalan induk itu jalan yang lama, jalan peninggalan logging. Ini juga jalan logging, ini masih dibangun oleh perusahaan kayu. Jadi sini ada simpang 3 sebenarnya. Tapi kalau pemerintah tidak segera bersihkan jalan ini suatu ketika tidak bisa digunakan karena sudah masyarakat akan tanami tanaman-tanaman kekal seperti cengkeh atau kelapa. Cuaca ini masih terus mendung-mendung, ya karena sudah 2 hari ini di Pulau Taliebu pantai barat cuacanya mengalami musim hujan. Ini jalan rabat beton yang seharusnya kiri kanan jalan ini. Ini baru 2,5 meter. Itu punya dikerjakan baru sekitar 30-an meter. Sudah sekitar lebih dari 1 tahun, dari 2022 bulan Agustus sampai hari ini Februari 12 Februari 2024 hari ini. Jalan ini tidak selesai dikerjakan dan tidak ada solusi seperti apa jalan keluarnya. Entah negara hukum atau negara mafia, kita juga tidak ngerti kenapa bisa seperti itu. Itu jalan yang tadi kita lihat ke arah Selati di bawah tower Telkomsel. Jalannya bagaikan bubur yang sama sekali tidak bisa digunakan oleh kendaraan di kala musim hujan seperti ini. Tapi pemerintah tidak peduli dengan keadaan ini. Kita bisa lihat dalam video ini betapa kubangan-kubangan lumpur begitu banyak terhampar di jalanan. Inilah kondisi Taliabu yang sesungguhnya. Ya, sudah berada di tengah-tengah Desa Onemai Gele. Di sebelah kiri jalan ada tumpukan material batu yang konon kabarnya untuk jalan. Tapi ini dari September kalau tidak salah ini. Dari September 2023 ditumpuk batu ini sampai dipenuhi rumput. Pekerjaannya tidak dilanjutkan. Dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar sini. Banyak sekali genangan lumpur ini bagaikan kubangan-kubangan kerbau. Nah, ini yang mungkin untuk TPS, tempat pemungutan suara esok. Kita bisa lihat betapa rusaknya jalannya, tidak ada yang peduli. Nah, ini ada tenda untuk TPS, tempat pemungutan suara besok. Di seberang sana adalah pusat perkantoran ibu kota Kecamatan Taliebu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliebu, Provinsi Maluku Utara. Ini jalan poros antar kecamatan, jalan logistik dan jalan segala hal, multifungsi jalan ini. Tapi oleh pemerintah daerah Pulau Taliebu, Pemprov Maluku Utara tidak segera mengaspalnya. Ini jalan yang langsung ke Masjid Miftahul Jannah.
Kita bisa lihat banyak kubangan lumpur. Ya, kita harus kembali, nampaknya mau hujan. Ini simpang 4 menuju ke kantor camat tadi. Ini yang terus ke arah Lede, ke arah kecamatan Gela dan Samuya. Ada 3 kecamatan di utara. Ini ke arah Desa Gele. Di sini puskesmas Desa Gele. Puskesmas Gele. Ini puskesmas sudah ada dari tahun 80-an. Sudah dibangun dari tahun 80-an oleh upaya pemerintah desa di tahun 80-an. Nah, kemudian dikembangkan di tahun 2000-an oleh pemerintah daerah setelah mekar menjadi sebuah daerah otonomi. Di sini adalah simpang 3 Jalan Induk Desa Gele yang tembus ke Desa Selati yang tadi ada simpang 3 yang berlumpur. Ini ke arah dermaga. Ini ke arah dermaga. Kita sudah berada di depan kantor Desa Gele. Setiap gedung ada unsur warna kuning. Ini adalah simpang 3 Tugu AMD. Merupakan jalan di Gele, jalan induk yang pertama. Nah, kita menuju ke arah dermaga. Dermaga Gele. Jadi jalan yang berlumpur tadi ada jalan penghubung antara dermaga Gele dan desa-desa di sekitarnya. Antara Desa Gele, Desa Selati, Desa Beringin, Desa Kasang. Harus melewati jalan lumpur tadi. Jadi ketika musim hujan seperti ini dan jalan benar-benar berlumpur, maka harus menggunakan akses lewat depan Madrasah Aliyah Negeri, dan itu jalannya hanya selebar 2 meter. Alhamdulillah, bendera-bendera partai sudah dilepas semua, sehingga kita bebas memvideo seluruh ruas jalan. Ini ada orang yang mau berangkat entah kemana ini menggunakan akses lautan karena lewat darat sama sekali tidak bisa digunakan. Itu angkutan massal dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan itu menggunakan akses laut. Ya. Karena menggunakan jalur darat, ya seperti tadi yang kita lihat lumpur. Nah, ini suasana Teluk Gele di bulan Februari. Air pasang, kita bisa lihat. Ya, ini bentuk-bentuk sarana transportasi di Pulau Taliabu. Ada yang menggunakan mesin tempel,
Ada yang menggunakan mesin katintin, ya, yang mesin katintin seperti ini. Nyaris tak terlihat ini. Ini. Inilah penampakan Teluk Gele di kala hendak turun hujan. Bukit sana adalah bukitnya Desa Lede. Oh, ada kapal mau masuk hari ini. Ini ada muatan kapal ini. Hujan sudah mulai turun. Jadi perjalanan kita di senja ini 12 Februari 2024 kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.